Mengenai melonjaknya pemudik kapal laut, kami akan membahasnya dengan Ibu Selvi Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selamat siang, Bu Selvi. Selamat siang, Mbak Kutsia. Ya, Bu Selvi, apa yang terjadi? Mengapa para pemudik ini harus menunggu begitu, Bu, 24 jam dari jadwal keberangkatan pada tiket yang mereka miliki? Oke, baik. Mbak Kutsia, pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dulu kepada para pengguna jasa yang sudah memiliki tiket sebelum sampai ke pelabuhan. Ini sepertinya para pengguna jasa sudah mengikuti arahan ataupun himbauannya Pak Presiden untuk sudah memiliki tiket. Namun yang ingin saya juga sampaikan bahwa kalau misalnya tiket ini kan ada aturannya gitu ya. Jadi yang terjadi itu kemarin adalah para pengguna jasa ini tiket yang dimiliki adalah tiket hari besoknya. Kalau saya tidak salah yang dimiliki adalah tanggal 19. Sementara mereka tiba tanggal 18 April. Jadi kan belum bisa masuk gitu ya. Sama aja kan kalau kita naik pesawat, kalau misalnya kita beli tiket tanggal 19, kita datang tanggal 18, tentunya kan belum bisa masuk pesawat gitu ya. Jadi itulah yang terjadi gitu loh. Nah, memang aturan di pelabuhan, tiket kita itu adalah pada saat kita membeli tiket, yang dipilih itu adalah waktu masuk di pelabuhan. Jadi misalnya Mbak Kutsiah mau ke Bakahuni, mau menyeberang, yang dipilih misalnya adalah tanggal 19 April pukul 5 sore. Maka ketika Mbak Kutsiah tiba di pelabuhan 2 jam sebelumnya, itu Mbak Kutsiah sudah bisa menukarkan tiketnya. Jadi misalnya tiba jam 3 itu sudah bisa. Kemudian ketika jam 3 tiba, ada kapal, kemudian Mbak Kutsia berada di antrian terdepan, pukul 3 itu sudah bisa naik kapal gitu ya. Jadi aturan first come first serve-nya itu berlaku ketika sudah berada di dalam pelabuhan, seperti itu. Nah, kalau misalnya Mbak Kutsia datangnya pada tanggal 18, ya tentunya belum bisa masuk, Mbak, gitu loh. Jadi itulah yang terjadi kemarin gitu loh ya. Nah, memang mungkin para pengguna jasa kemarin khawatir takut terkena kemacetan gitu ya. Jadi makanya mereka tiba sangat lebih awal. Jadi kembali lagi memang kami apresiasi para pengguna jasa sudah memiliki tiket, namun juga mohon diperhatikan memang ada waktu-waktu di mana para pengguna jasa harus tiba di mana untuk mengikuti aturan-aturan sudah ada. Mengapa tidak disosialisasikan sebelumnya, Ibu, bahwa calon pemudik yang membeli tiket on the spot ini tidak bisa langsung menyeberang, baru bisa menyeberang keesokan harinya, sehingga memang lebih disarankan untuk membeli tiket secara online. Mengapa tidak disosialisasikan, Bu? Baik, sosialisasi sudah kami lakukan, Mbak. Sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. H-60 sudah tersedia tiket kami. Kemudian semua pengguna jasa wajib bertiket sebelum sampai di pelabuhan. Dan kalau misalnya para pengguna jasa membaca dengan sangat baik dan benar, ketika membuka aplikasi kita, semua informasi itu sudah ada. Ketika misalnya Mbak Kutsia mau membuka Verizi, ketika baru membuka saja sudah ada keluar pop-up. Itu informasi itu semua sudah ada di sana gitu loh. Jadi mungkin memang kita kadang-kadang suka mungkin kurang rajin membaca nih kita nih gitu ya. Memang informasi-informasi itu sebenarnya sudah tersedia semua di aplikasi kami, di website kami gitu ya. Kemudian juga ada juga kalau misalnya para edukator ataupun customer service kami juga siap membantu gitu ya. Di Instagram kami juga sudah ada. Semua sosialisasi sudah kami sampaikan. Demikian Mbak Kutsia. Baik, artinya untuk masyarakat yang sudah memiliki tiket dan sudah membelinya secara online dapat datang pada hari H keberangkatan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Seperti itu ya, Bu Selvi ya? Bukan jadwal keberangkatan, Mas. Jadwal masuk pelabuhan. Jadi memang kami agak berbeda dengan pesawat ya, dengan maskapai. Jadi tiket yang tertera pada saat membeli tiket itu adalah waktu masuk pelabuhan. Demikian ya, Mas ya. Baik, oke. Sedikit mengenai fasilitas yang ada di sana, antisipasi musim mudik ini seperti apa? Sangat singkat, Bu Selvi, silakan. Baik, kalau saat ini kami laporkan bahwa kondisi di sini cukup padat, ramai, namun lancar. Para pengguna jasa di sini masih bisa cukup nyaman menunggu, dan kami telah menyiapkan sarana fasilitas untuk menunggu dengan seperti toilet, musola, juga tempat makan, juga ada khusus untuk di roda 2 kita menyiapkan ada posko kesehatan juga, ada ruang bermain anak, ada untuk juga tempat nunggu menyusui
menyusui, untuk ibu menyusui. Jadi fasilitas-fasilitas pendukung sudah kami siapkan. Baik, semoga ini bisa menambah kenyamanan bagi para pemudik. Terima kasih Ibu Selvi Arifin, Betul. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero sudah bergabung sama kami.